Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita simak video yang berikut, dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan like video ini dan juga share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menonton videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar dengan komentar yang positif, yang membangun dan yang memuliakan Tuhan. Mari kita simak videonya berikut ini. Allah wujud nggak? Allah itu kalau di agama Islam tidak ada wujud. Allah itu tidak Saya nggak berwujud. nanya itu. Mbak tahu arti wujud nggak? Mbak kalau nggak tahu wujud, Mbak sekolah ada. lagi lah. Susah saya ngobrol sama yang nggak ada ilmunya kayak gini. Ya elah, Ya nggak ada. udah. Jangan bernarasi bodoh Bang. Ini mempermalukan agama Mbak. Allah itu Kalian tidak itu pernah yang- disebut Bapa. Saya tanya, Sedangkan apakah kalian menyontek Gini, Bang. dalam Al-Quran kami. kitab kami lebih dahulu ada dibandingkan kitab Anda? Itu yang pertama Anda harus tahu. Jadi kalaupun ada peluang menyontek, ya pasti yang baru yang nyontek Bang, bukan yang lebih dahulu. Nah, kita bandingkan Al-Quran. Tuhan kami Iya. justru menghidupkan. Contoh Tuhan Yesus itu, mana ada dia cabut-cabut nyawa? Ya Tuhan Yesus itu justru yang mati dihidupkan. Bukti bahwa dia adalah pencipta. Dia Bunda, menghidupkan yang masalahnya mati, ini, Bunda. bukan Masalahnya ini, mematikan Bunda. yang sabar Begini, dulu. Bunda, ya. Ini kan saya jelasin. Janganlah kejam. Janganlah kejam. Halo Popoik, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang kakak. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Silakan. Begini Mbak Agatha, iya. Firman itu adalah perkataan Allah. Apa yang dikatakan Allah itu, Allah berfirman itu akan disampaikan kepada para rasul dan kepada nabinya melalui malaikat Jibril. Firman Allah itu bukan sifat, itu adalah perkataan-perkataan Allah. Mbak tahu 20 sifat Allah, salah satunya kalam? Pernah SD dong? Sifat-sifat Allah itu kan ada 4 kategori. Ada nafsiyah, salbiyah, makni, dan maknawiyah. Mbak tahu kan kalam Ya, nafsi sifat itu apa? Allah. Ya, nafsiyah itu ya berhubungan langsung dengan Allah, wujud Iya, Allah. firman itu Allah kalam itu. nafsi. Mbak tahu ini? Iya. Iya, Apa? kalam nafsi. Dia memiliki zat yang nyata. Iya. Coba saya tanya Mbak, 20 sifat Allah apa aja? Sifat Allah itu ada 4 kategori. Sifat itu Iya. nafsiyah, salbiyah, Iya, makni, coba dan coba saya tanya Anda. kategori ini mencakup sifat-sifat wajibnya seperti wujud, kidam yang Mbak sebutin tadi, benar gitu loh. Iya, itu 20 sifat Nabi itu. Itu kalam nafsiyah. Betul. Saya tahu itu, Mbak. Makanya saya tanya, Mbak, sifat Allah itu adalah Allah tidak? Ya Allah itu mempunyai sifat kan? Iya, sifatnya Iya itu ada di kan? dalam dirinya toh. Iya dong. Jadi Nah, gini loh Mbak Saya tanya, Agatha, Mbak tahu Mas arti tadi, kalam? Mbak tahu arti kalam? Maksud Mas Mbak, entar dulu Mbak Agatha, masuk Masnya tadi mungkin Yesus dia bilang gitu, kenapa disembah gitu loh, karena kan dia utusan Allah gitu loh maksudnya Bapak Kan, tadi. ini saya jelasin. Yesus itu kenapa disembah? Karena Yesus itu firmannya Tuhan, firmannya Bapa, firmannya Allah kami. Bagaimana kami bisa menyembah Allah tanpa firmannya? Berarti kami menyembah Allah yang bisu, kan nggak mungkin. Gitu, sama seperti kalian umat Islam menyembah Allah sekaligus dengan sifatnya bako. Bako itu nggak mungkin di luar dari Allah. Berarti Allah tidak bako nantinya, kan gitu. Makanya saya bilang kalian saja menyembah Allah dengan 20 sifatnya. Kalian ini kenapa tidak memahami bahwa Quran itu adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah atau firmannya Allah. Itu kan sifat yang ada di dalam dirinya. Makanya saya bilang Allah itu kan maha berfirman. Quran itu terdiri dari kalam nafsi dan kalam lapsi. Kalam lapsi yang bisa kalian baca, ya kan? Kalam lapsi itu yang bisa dibaca. Kalam nafsinya itu ya perkataannya Allah. Makanya kalian ini mengikuti kalam nafsinya atau kalam lapsinya. Coba Mbak Popo, kira-kira Mbak Ya. mengikuti kalam nafsi atau kalam lapsinya Allah? Kalam itu kan maha berfirman, jadi terwujud dengan di Al-Quran kita. Dia disampaikan melalui malaikat Jibril. Saya nggak nanya ya kan, mekanismenya, saya menanya hakikatnya. Hakikatnya kenapa? Ya, hakikatnya kalam itu apa? Makhluk kah? Dia berfirman, firmannya Allah. Kalam Nah, itu adalah iya, firman saya tanya. Allah. Di dunia ini Mbak, dalam iman Islam itu cuma ada holik dan makhluk. Setuju? Setuju. Ya, saya tanya,
kalamnya Allah itu holik atau makhluk? Makhluk. Berarti Allah itu makhluk karena maha Bukan. berfirman itu makhluk. Gimana Anda? Bukan. Dipikirin Allah itu dulu. tidak berwujud. Allah itu tidak berwujud. Nggak ada yang Allah nanya tidak. wujud, Mbak ini kejauhan. Saya nggak nanya wujud, nggak ada yang nyenggol wujud dari tadi. Kalau Mbak bilang Allah nggak wujud, maka sifatnya Allah hilang. Karena sifat Allah yang pertama itu wujud. Kalau Mbak bilang Allah nggak wujud, berarti dia nggak ada. Yakin? Yakin? Allah Yakin, itu Mbak? nggak ada. Yakin? Sekarang saya tanya, salah satu sifatnya Allah itu wujud kan yang pertama. Wujud kidam bako. Wujud itu yang pertama. Bagaimana Anda mengatakan Allah tidak wujud? Berarti Anda menyembah yang tidak ada. Karena wujud artinya ada. Agama Islam atau apa ini? Mu'tazilah. Itu kidam baka itu tuh di sifat salbiahnya Allah. Saya tahu itu yang sifatnya Allah. Saya Iya. tanya, Anda tahu arti Itu wujud? kidam baka mukalafatu kiamu. Saya tahu itu di Mbak. sifat Saya tanya salbiah. Mbak. Saya tanya Mbak. Wujud tahu Mbak tahu arti wujud? Mbak tahu nggak? Wujud itu wujud ada. itu Wujud itu Nah, artinya wujud itu ada. ada. Makanya Iya, ketika benar. Anda bilang Allah nggak wujud, berarti Allah nggak ada. Serius? Serius? Masih ada kidam itu nih, kidam itu ada Allah Nggak nanya adalah yang kidam. Saya terdahulu, nggak nanya ada kidam. yang Saya nanya kedua. wujud. Allah wujud nggak? Allah itu kalau di agama Islam tidak ada wujud. Allah itu tidak Saya nggak berwujud. nanya itu. Mbak tahu arti wujud nggak? Mbak kalau nggak tahu Wujud wujud, Mbak itu sekolah ada. lagi lah. Susah saya ngobrol sama yang nggak ada ilmunya kayak gini. Ya elah, Ya nggak ada udahlah, ilmu. masa kamu bilang wujud aja kamu nggak tahu arti? Terus gimana kalian ini? Kalian mengimani apa kalau dia nggak ada? Wujud itu artinya ada. Kalau Allah nggak wujud berarti Allah nggak ada. Yakin? Host. Makanya kalian itu mikir dulu sekolah. Sekolah kalian ngapain? Sok-sokan kalian itu ngomongin Tuhannya orang. Tuhan kalian aja kalian nggak paham. Itu loh makanya saya bilang kalian itu belajarlah iman kalian. Belajar. Kan ini bikin malu. Kiai kalian lah bawa sini lah. Ustadz kalian lah. Kalau kalian ini payah ngobrol sama saya. Nggak ngerti. Nggak nyampe. Cemana kamu ini? Coba kita tanya lagi. Serius Mbak, kau bilang Tuhan nggak ada. Boleh saya mau tanya sedikit ke kata? Boleh. Yohanes 14. Coba bacakan Kak. Yohanes 14. Ayat berapa Bang? Ayat 1 sampai 6. Apa pertanyaannya? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya pada aku. Bukankah Yesus ada Tuhan? Ada Siapa Tuhannya? Bapak. Bukan Allah ya? Allah itu ya Bapak disebutnya Bang. Tapi tak ada tulisan Bapak kan? 1 Korintus 8 ayat 6 ada banyak. Yohanes 5 ayat 19 banyak Bang. Yesus itu memperkenalkan Allah itu yaitu Bapa. Itu bukan Allah SWT Bang. Karena selain Bapa, Allah itu yang lainnya itu berhala bagi kami Bang. Bagi Kristen kan itu Bapak kan, tapi Bapak itu disembunyikan kepada Allah. Itulah Yesus ada ketuhanan. Bagaimana Allah disembunyikan Bang? Kok
abang Kan bernarasi Yesus- bodoh gini sih bang. Jangan bernarasi bodoh bang. Ini mempermalukan agamamu bang. Allah itu Kalian tidak itu pernah yang- disebut Bapa. Saya tanya, Sedangkan apakah kalian menyontek Gini, Bang. dalam Al-Quran kami. kitab kami lebih dahulu ada dibandingkan kitab Anda? Itu yang pertama Anda harus tahu. Jadi kalaupun ada peluang menyontek, ya pasti yang baru yang nyontek bang, bukan yang lebih dahulu. Nah, kita bandingkan Al-Quran, Oke. kita bandingkan Al-Quran yang Alkitab. Gini ya, Bang. Saya bukakannya. Gini bang, oh iya boleh dibuka. Gini ya bang ya, Allah itu terjemahan bang, teks aslinya itu adalah Elohim, bukan Allah SWT. Itu kan kitab dari Belanda, bukan dari Indonesia kalian tuh. Kalau dari Belanda, Nah, di Belanda itu Islam agamanya. Orang Belanda itu semuanya Islam bang. Kalau kau bilang kitab kami dari Belanda, ya berarti dari agama Islam. Betul ya. Mana? Coba. Kan tadi udah dijelaskan kalau abang tadi nonton, Yesus itu firmannya Bapa. Ya kan? Jadi apakah firmannya Bapa ini punya Bapa? Ya punya lah, itulah Allah tadi. Boleh mau ditanya bang? itu aja nya. Oh ya udah. Tapi Allah abang pernah disebut Bapa bang? Yesus itu kan ada Tuhan ya. Saya tanya, Allah. apakah Allah pernah disebut Bapa? Itu terus terang saja, saya mau tanya. Udah dijawab dari tadi. Ini pertanyaan saya balik ya. Apakah Allah itu pernah disebut Bapa? Karena Anda Ini tadi bilang saya disebutkan mau dalam tanya Allah. sejujurnya, Allah punya Tuhan, itu Allah. Yesus punya. Allah punya Tuhan. Wih, baru kali abang ini. Abang jangan salah-salah dengar dulu. ngomong. Coba aku tanya dulu. Pak Ali Akbar kata dia Allah SWT punya Tuhan. Betul. Dengar dulu. Betul itu Pak. Yesus itu. Udah abang belepotan bang. Nanti abang salah-salah. Nanti abang disalahkan umat Islam. Masa Allah punya Tuhan? Kaget loh aku. Halo Pak Ali Akbar. Halo. Si botol ini malah ngecap pula dia di sini. Emang kalian tuh ya, selain kalian nggak punya adab, kalian nggak punya ilmu. Yang naik ini ya, satu nggak punya adab, kedua nggak ada ilmu. Patutlah kalian nggak jelas. Nggak ada adab, nggak ada ilmu. Miris saya nengoknya. Yang berilmu lah, berilmu dan beradab. Ini Kapir Harbi nih. Ini bener. Selamat siang menjelang sore, Selamat Bunda siang. yang cantik. Ini serius abang namanya Kapir Harbi. Naksir nama ya Bunda? Bukan ngomongin nama kok naksir. Oh, Masa ngomong gitu naksir? Oke, abang Islam atau Kristen bang? Alhamdulillah Islam. Silakan mau bertanya apa bang? Ya, saya bertanya karena Bunda buah komal. Iya silakan abang mau bertanya apa? Saya mau bertanya Bunda karena saya ini orang awam, sudah tahu ini sebelah bulutnya kan. Bunda Maria itu apa ya? Yesus anaknya Bunda Maria ya? Yesus itu Tuhannya Bunda Maria dan anaknya Bunda Maria. Oh, kok ada Tuhannya ada anaknya Bunda? Iya, karena Bunda Maria itu hamba, seorang hamba. Itu pengakuan Bunda Maria. Waktu dilahirkan Yesus manusia kan Bunda? Dia Tuhan dan manusia. Bukan Tuhannya Bunda, saya maksud manusianya. Karena ketuhanannya satu di dalam kemanusiaannya nggak bisa dipisah. Jadi kalau ngomongin Yesus, ya pasti ngomongin Tuhan dan manusia. Oh, jadi Yesus dengan Tuhannya dilahirkan gitu ya? Tidak bisa dipisahkan. Yesus dengan Tuhannya, ya Yesus itu kan Tuhannya Bunda Maria.
Yang Bunda Maria melahirkan Yesus kok jadi Tuhan lagi? Ya memang dia Tuhan, sebelumnya Tuhan, dia Tuhan Waduh. sepanjang segala abad. Tuhan itu kekal, Bang. Tuhan itu nggak gitu bisa nggak kekal. Jadi ketika dilahirkan pun dia tetap Tuhan. Jadi Yesus ini waktunya makan, jadi Tuhannya juga makan ya? Yang makan itu kemanusiaan. Kan menyatu. Iya, tapi Tuhan kan tidak makan. Yang kita tahu kan gitu, sifat Tuhan itu tidak makan. Jadi yang makan itu kemanusiaannya. Oh, Walaupun manusianya tidak makan. Iya. Manusianya tidak makan. Kayak Apanya abang yang nih. makan kalau dari Kayak manusia? Ini contoh nih ya. Saya manusia pakai baju. Iya, Bunda. Baju ini kan Iya, bukan iya, manusia. iya, iya. Ketika saya makan, nih makan. Baju saya kan nggak makan. Betul kan? Maaf, Bunda Baju ya. saya ini satu dengan Begini, badan Bunda. saya. Sabar dulu. Iya, Bunda. Biar otakmu tuh nyampe. Iya, iya. Makanya aku belajar, Pakai Bunda. baju. Saya nggak mungkin nggak pakai baju. Saya makan. Saya kan secara utuh makan. Nyampe ya. Mudah-mudahan nyampe. Iya, iya, iya. Jadi lanjut yang saya ini, bertanya? Bunda. Jangan dulu, Bunda, belum clear ini. Ah, Waktu meninggal Maria, siapa yang cabut nyawanya, ambil nyawanya? nggak ada yang cabut nyawa. Tuhan kami nggak ada cabut-cabut nyawa, Bang. Tuhan kami maha pengasih, Bang. Kan Bunda Maria mati, kan manusia, pasti dicabut nyawanya kok. Oke, saya jelaskan ya. Dalam iman Kristen, kematian itu tidak pernah diinginkan Tuhan. Kematian itu adalah upah dari pelanggaran manusia, keberdosaan manusia itu. Jadi kalau manusia mengalami kematian, ya karena manusia itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan itu nggak jahat, Bang. Sempat ada Tuhan yang cabut-cabut nyawa. Saya nggak akan mau menuhankan dia. Begini, Bunda, Maria kan ada bernapas, ada nyawanya, ya kan? Yang mengambil nyawanya itu siapa? Udah tadi saya jelasin, Bang. Waduh. Iman abang, Gimana? di dalam iman abang, Allah itu kan penjahat sampai bunuh-bunuh orang, kan gitu. Iman kami beda sama iman abang. Oh, Dalam iya, iman memang, abang Bunda. kan Allah itu kan membun-bun, mematikan, ya kan. Kalau di dalam iman kami, Tuhan kami nggak gitu. Nah itu dia, Bang. Jadi konsep Tuhanmu dengan Tuhan saya maha pengasih. Kalau Tuhanmu kan lain, membun-bun, mencabut-cabut nyawa. Kami itu, Bunda, Betul. memang kami itu mati istilahnya, Ya tapi udah, Bang, mati nggak apa-apa. Kami ditinggalkan hargai di kalau dunia. Tuhanmu sabar. Kami hargai kalau Tuhanmu itu memang suka cabut nyawa, tapi Tuhan kami tidak demikian. Ya, kami menghargai itu, Bang. Santai aja. Aduh. Iya, betul, Bang. Tuhan kami Iya. justru menghidupkan. Contoh Tuhan Yesus itu mana ada dia cabut-cabut nyawa? Ya Tuhan Yesus itu justru yang mati dihidupkan. Bukti bahwa dia adalah pencipta. Dia Bunda, menghidupkan yang masalahnya mati, ini, Bunda. bukan Masalahnya ini, mematikan Bunda. yang sabar Ini, dulu. Bunda, ya. Ini kan saya jelasin. Janganlah kejam. Janganlah kejam. Yesus itu menghidupkan yang mati. Kalau Tuhanmu kan mematikan yang hidup. Makanya saya bilang saya hargai perbedaan Tuhanmu dengan Tuhan saya. Di dalam iman kami, hanya iblislah yang pembun-bun. Di dalam Alkitab dikatakan, iblislah yang menjadi Allahmu sebab dia adalah pembun-bun sejak semula. Dalam iman kami yang cabut-cabut nyawa, itu adalah iblis. Santai, Bang. Jadi Gitu. saya lagi, Bunda. Cuma ini saya pertanyakan, Bunda. Maria meninggal, ya kan? Udah dijawab, Semua kan? itu, iya, semua itu manusia yang bernyawa walaupun binatang pasti akan ada yang cabut. Itu, Bunda. Kalau memang Tuhannya, Bunda, yang cabut Saya tanya, nyawanya, kamu bilang tadi binatang ada yang Yesus. cabut nyawanya. Kalau kamu potong ayam, kamu Tuhan. Bedakan itu. Kata kamu, lo kamu tadi bilang kan, binatang pun dicabut nyawanya. Berarti kalau kamu motong ayam, kamu Tuhan. Karena cuma Tuhan yang potong-potong nyawa, cabut nyawa katamu kan? Itu bang, ngeri kali orang ini. Kau pun bisa ngambil pisau, tancap ke orang, kau jadi Tuhan. Truk gandeng sana bang, di jalan tol, banyak sekali nyawa yang ditariknya. Tuhan kanlah truk itu. Ya kan? Sniper itu
Dia dibayar untuk membunuh. Tuhan kan lah, itu kan tukang cabut nyawanya itu. Itulah Tuhanmu. Maksud saya Tuhan cabut Tuhan. Bunda Maria ini bukan Tuhan, Tadi udah manusia, saya makanya bilang, itu Bunda diambil nyawanya. Maria, kan tadi udah saya jawab. Di dalam iman kami, semua kematian itu adalah dampak dari dosa. Tuhan kami nggak ada cabut-cabut. Bunda Maria itu nggak ada yang cabut nyawanya. Karena dia mati akibat dampak dosa. Ah, capek kali aku jelaskan konsep cabut nyawa nggak ada. Nggak ada konsep cabut nyawa. Imanmu itu Bang, jangan kok Kalau katakan tidak iman ada sama konsep kami. cabut nyawa, mengambil nyawa. Udahlah, Itu nggak aja. ada yang cabut, udah dibilangin. Bunda Maria dibilang nggak dicabut nyawanya. Ah. Aku udah bilang kayak setan kalian ini, betul lah. Bunda Maria siapa cabut? Nggak ada cabut. Kok kiranya dia pohon wortel dicabut-cabut? Berarti kayak gitu ya? Iya kan? Kayak wortel dicabut, udah mati dia. Udah mati deh dari sumber hidupnya. Cabut-cabut pula nggak ada. Ah. Nah itu kan imanmu, iman kami nggak kayak gitu. Ntar stroke lo. Stroke nanti. Udah merot-merot gitu. Tuh kan? Apa aku bilang? Betul kan? Emang masih zaman orang kayak gini? Masih zaman? Ya ampun. Tengok nih. Mama aku dalam kubur pun ya ampun. Tak apalah anakku ini hidupnya cari masalah aja dari kecil. Iya kan? Masih zaman kesurupan, King. Coba, Mir. Janganlah, salam Pak Seroto. Janganlah kayak orang Mati. kesurupan. Kenapa Tuhan lu bisa mati? Aku heran. Kenapa bisa Tuhan pula mati? Tuhanmu memang nggak bisa. Tuhanmu nggak bisa. Mana bisa? Ya nggak mampu, Bos. Berarti ada yang Tuhan kok nggak bisa lakukan ya. Aduh, bisa, ya nggak bisa katanya. Ya Tuhan, bangga pula lah deh tuh. Aduh Tuhan, capek kali. Mati aja pun dia nggak sanggup, ya Allah. Kayak ini ya, bingung ya. Seriusan kok, King. Tinggal meninggal itu udah nggak sanggup. Ya ampun. Kau ajarin lah. Masa kau ajarin dulu dia? Cuman tuh Ki, Mir? Nggak kau ajarin dia. Mati atau Nggak kau tetap hidup? ajarin dia. Nggak kau ajarin dia caranya. Coba kau ajarin dia. Hidup terus atau mati? Kau buktikanlah dulu dia hidup terus, coba. Kalau kau bilang mending hidup terus, coba kau buktikan dulu dia hidup terus. Coba. Naik, Mir. Cemana? Coba buktikanlah dulu dia hidup terus. Cemana lah? Cemana dia membuktikan dirinya hidup terus? Coba. Kami orang cerdas nggak Kapan seperti dia hidup? kalian. Nunggu Sekarang saya Tuhan tanya. wujud baru percaya. Kapan itulah otak Tuhanmu kalian, hidup? otak kalian. Tunggu wujud dulu tuh. Kau jawab dulu kapan lah dia hidup. Coba. Sejak kapan dia hidup? Kau nggak percaya ya? Gak bisa kau jawab. Tak senggol. Coba kau jawab dulu. Sejak kapan dia hidup? Pak nggak percaya. Nggak ada. Nggak nampak ya nggak percaya lah. Lalu lah. Harus sekali juga kau ajarin. Yang nggak ada itu nggak nampak loh, Mir. Masa harus ajarin kau? Sesuatu yang nggak ada tuh nggak nampak. Nah, coba kau pikirkan lah, kau bayangkanlah bayangan kau dulu lah, Mir. Coba. Sesuatu yang nggak ada nampak nggak, Mir? Nah, tuh kau pikirkan aja lah, Mir. Kalau bisa nampak kau yang nggak ada, aku pun pusing nengok kau. Iya kan? Kau buktikan dulu dia hidup, nggak pernah mati. Itu aja dulu. Nah, kalau nggak bisa kau buktikan apa? Ya nggak ada, sama kayak Lexusku itu. Nggak ada, Mir. Nggak nampakmu Lexusku. Nggak ada soalnya. Kau bayangkanlah dulu, Mir, aku naik Lexus.
Oke. Susah lah Mir, udah lah Mir, nggak nyampe kok Mir, tidurlah. Banyak-banyak kok berzikir ya kan. Ya Allah ampunilah dosa hamba ya Allah. Banyak kali dosa hamba sama si Kristen magang ini ya Allah. Tiap hari ku gunjingkan aja Tuhan dia. Nah kau minta ampun lah Mir, kayak gitulah sekali-sekali. Ya Allah jahat kali aku ya Allah selama hidup aku. Nah kau minta ampun dulu lah Mir. Kasihan aku, takut nggak ada napas kau besok, gimana? Itu ampuni dosaku. Iya, sholat tobat lah Mir, sholat tobat banyak-banyak lah kok istighfar kan, istighfar kok kan. Nggak tega aku kadang-kadang liat dia. Hanya ada yang lain. Udah aku bilang kau bertobat Mir, ya Allah. Kau cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, cintai dirimu sendiri Mir. Ngapain kau sibuk sama iman orang? Ya nggak sih? Ya, orang kalau masih nyinyir nampak kali nggak bahagia hidup kau. Nggak pernah ini happy hidup kau. Nyinyir aja kok, ya kan? Udahlah cintai aja usus kau. Udah tidur kau, udah tua. Jangan sering-sering begadang. Udah sakit itu, udah disfungsi tuh ini. Ginjal kau nanti disfungsi. Tidurlah, kau kan gak anak muda kayak aku. Tua bangka gitu, gimana lagi? Kan? Kasian aku kadang-kadang gak tega aku loh Mir. Udah istighfar aja Mir, ya. Banyak-banyak minum Yakult. Malam-malam jangan banyak minum air ya Mir. Berat nanti kerja ginjal kau. Hai Jati Akas. Ya, Islam Kristen Mbak. Jangan dulu Islam Kristen Bang, perempuan laki. perempuan. Tapi Agak berserak ya suaranya. suaranya habis. Kenapa? Habis ngapain konser? Ya gitulah. Mak keren kali kakak nih. Ya, kakak Islam? Islam. Iya, Kak Tika. Oh, Jati Akas Berkah. Tika saja. Oke. Silakan Kak Tika, ada yang mau ditanya mungkin? Ini sebenarnya nanyanya gini Kak. Saya kan ikutin cerita tentang diskusi tentang Islam dan Kristen kan Kak. Jadi orang Kristen kan maaf ini gitu kan, yang udah dijamin untuk masuk surga gitu kan. Jadi di dalam beberapa orang Kristen kan ada yang jahat gitu, ada yang bukan jahat sih sebenarnya, ya sih bisa dibilang perlakuannya lah gitu. Ya sama dengan Islam pun ada juga orang-orang yang sama gitu, yang nakal gitu lah ya kan. Jika sampai dia ke meninggal atau mati gitu kan, dia belum berubah, itu apakah dia masuk surga juga Kak? Siapa ini yang kayak gitu ini? Yang Siapa? orang Kristen ya Kak. Kalau orang Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau dia bukan pengikut Kristus ya namanya bukan Kristen, ngaku-ngaku Kristen. Orang Kristen sudah pasti masuk surga, tapi yang ngaku-ngaku Kristen itu belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena di dalam Matius 7 dikatakan juga gitu. Yang ngaku-ngaku Kristen itu nggak bisa masuk surga. Harus melakukan seluruh perintah Tuhan Yesus. Berarti bisa dibilang kalau yang nakal-nakal gitu ya Namanya bukan Kristen. ya. Bukan Kristen. Tapi Walaupun namanya dia di ngaku-ngaku KTP, dia Kristen. Kristen. Walaupun dia di KTP Kristen. Ini kan bicara tentang kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Iya, Kalau di gitu, dunia Kak. ya KTP ya. Kalau di Maksudnya dunia ya pakai ini KTP. seperti ini. Di KTP dia itu kan, kita kan berbicaranya kan kita di dunia gitu kan. Kan tadi kakak tanya ketika Iya, dengar mati. dulu Kak, gini kan, ini kan ceritanya kan di dunia dulu loh, baru ke cerita mati gitu kan. Di Silakan. KTP ini kan dia Kristen gitu kan. Sementara di dalam ajaran Kristen, yang namanya umat Kristen itu matinya itu akan masuk surga gitu kan. Nah, sementara yang di KTP tadi orang Kristen ini dari mulai dah hidup sampai dia mati. Berarti dia kakak nggak akan ngerti hidup ngaku-ngaku lagi. Kristen ya? Dari tadi udah saya jelasin ngaku-ngaku Kristen nggak ngerti. ngerti. Tapi kalau ditanya ya dia tetap dia bilang pengikut. Ya iya pengikut namanya ngaku Kristus, Kristen gitu. ya kan. Kamu Islam atau Kristen? Kristen itu kan pengakuan, dia ngerti nggak? Pengakuan dengan realita Kristen kan beda. Tadi kan udah dibilang.
Orang Kristen udah pasti ngikutin Kristus. Kalau dia nggak ngikutin Kristus, ngaku-ngaku Kristen. Pas ditanya, apa agamamu Kristen? Kan itu ngaku Kristen, betul nggak? Jadi gini Kak, Gitu. ada satu lagi gini kan Kak. Oke lah, saya terima dia mengaku gitu kan. Tapi jika dianya tetap melakukan kenakalan, ada itu loh Kak. Karena kami di Islam juga ada, dia berbuat baik tapi dia juga berbuat jahat gitu. Dia pergi ke gereja, dia tetap mengaku dia tetap melakukan kebaikan tapi dia juga jahat gitu. Itu macam mana? Itu bukan Kristen, ngaku-ngaku Kristen kan udah dibilang. Saya rasa itu udah jelas sekali. Ngaku-ngaku Kristen dengan orang Kristen kan beda. Paham nggak? Iya. Ngaku-ngaku orang kaya dengan orang kaya kan beda. Orang kaya mana pernah teriak-teriak, oh aku kaya, enggak. Dia ngaku-ngaku kaya. Beda toh. Mengaku kaya dengan orang kaya beda toh. Bisa kita bedain kan? Iya. Oke Kak, cuma ini itu aja. Siap. Ya Tuhan berkati Kak Jati. Oke, aku mau nanya, apakah Yesus itu pencipta atau ciptaan? Dia pencipta dan ciptaan. Pencipta dan ciptaan. Bagaimana itu bisa dijelasin? Bisa dong, karena dia adalah firman yang mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Coba baca. Oke, terus kalau Bapak itu Dibaca siapa? dulu data Iya, saya. Bapak itu siapa dong? Nanti dibaca aja dulu. Oke, di mana? Filipi 2, bisa nggak sih nggak usah pakai mic Nora ini, bisa nggak sih? Aduh, aku maunya pakai begini gimana dong? Oh iya, silakan dibaca. Filipi berapa Kak? 2 ayat 6 sampai 7. Bacain dong Kak. Kakak cantik, bacain dong. Silakan aja itu. Oke, yang meskipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Yang sebagai betul sesuatu dong yang bacanya. Kok bentuk? Ya ini aku udah baca ini. Aduh, mau baca kayak gimana? Mau pakai toa? Yang bener, udah pakai toa Anda. Masa pakai toa sih? Yang bener bacanya, tulisannya yang bener dong. Oke deh, oke. Yang meskipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, Bisa nggak sih nggak usah pakai mic? tetapi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, dikatakan yang walaupun dalam rupa Kok suaranya Allah. enak kedengaran ya? Lu makanya matiin Eko lu. Eko lu matiin, gak usah pakai macem-macem. Norak toaknya sayang, kamu kayak sebelah gitu. Oh, norak ya? Iya, aku norak memang. Iya. Coba, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rupa Allah. Ya kan? Iya. Berarti di situ dia adalah ilahi yang mengambil kodrat manusia. Pernyataan saya adalah dia adalah pencipta sekaligus ciptaan. Oke, Karena kalau dia menurut sudah mengambil kodrat manusia. kalau menurut kakak itu bapak itu pencipta berarti juga? Ini dulu ditanggepin, udah paham belum? Iya kan, maksudnya bapak Jadi pencipta juga. setuju nggak kalau firman Iya. itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia? Ya, oke, saya ikutin aja dulu kata Ya, kakak. jangan diikutin aja itu Kan saya ikutin dulu pernyataannya. Berarti Oke setuju kak, ya? iya, oke kak, Kristus gini. itu adalah firman yang menjadi manusia. Coba baca. Iya, Yohanes 1 ayat itu 14. dulu aku tanya dulu, bapak itu pencipta atau bukan? Bapak mencipta bersama-sama dengan firman dan rohnya. Berarti ada dua Tuhan dong yang menciptakan. Baca Mazmur 33 ayat 4. Baca. Enggak, maksudnya berarti ada dua pencipta dong. Ya baca dulu. Bapak mencipta melalui firman-Nya. Oke, di mana kak? Di Mazmur mana, Kak? 33 ayat 4. Kenapa nih dibawa panas-panas banget? Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dilakukannya setia tidak ada di sini. 33 ayat 4. Makanya suaramu tuh jangan kegedean, telingamu sampai kurang dengerin. Ya, Mazmur 33 toh. Iya, Mazmur 33 ayat 6. Coba baca. Oke, jangan begitulah. Kakak ini Kristen kan? Harus punya kasih loh. Iya, ini saya kasih tahu.
Oke, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas mulutnya, segala tentaranya. Oke, ada berapa di Jadi situ? melalui atau oleh firman, langit dijadikan, oleh nafasnya segala tentaranya. Bapa mencipta dengan firman dan rohnya. Berarti ada berapa di situ? Ada satu. Satu. Oh, berarti Yesus itu Bapa dong. Karena Yesus di dalam Bapa, aku dan Bapa satu. Memangnya pernah Yesus bilang, aku dan Bapa dua? Berarti ngaku dong. Berarti kakak ini oneness juga. Aku dan Bapa satu. Kamu ngerti nggak arti satu? Coba baca Iya, ya. aku ngerti satu ini angkanya satu nih kak. Ini aku nggak bilang dua begini. Allah itu bukan bilangan kayak gini. Allah itu adalah terang, 1 Timotius 6 ayat 16. Allah adalah satu. Allah bukan kayak gini bilangan yang bentuknya fisik. Iya kan satu kan, kakak bilang satu. Angka satu gimana kak? Satu itu bukan Angka angka satu. satu. Satu itu bukan angka satu. Apa Anda mau bilang Allah itu angka satu? Anda nggak Ya, ngerti bahasa Indonesia dong? Allah itu hanya satu-satunya Oke. Tuhan. Jadi Saya kalau kasih- misalnya Yesus dikatakan Tuhan, itu adalah satu-satunya Tuhan, bukan salah satu. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan. Tapi saya mau jelasin, suara kamu itu di dalam kamu. Kamu satu atau dua? Satu. Suaramu sama nggak sama badanmu? Ya kan tanpa roh yang ada Kamu ngakunya satu, tapi kamu Oke. punya kesadaran roh, kamu punya suara. Ini pernah nggak kamu pikir? Oke, pernah nggak kakak bisa berpikir juga bahwa tubuh tanpa roh kita nggak bisa ngapa-ngapain? Demikian Bapa, kalau tanpa firman dan tanpa roh nggak bisa apa-apa. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Baca. Oke. Baca. Jadi roh kita ini kak Baca. yang bisa membuat kita bicara gitu loh. Makanya tadi kamu udah baca Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman langit dijadikan, oleh nafasnya. Allah itu punya firman, punya nafas, punya Kenapa? roh. Loh kamu ini apa ya, nggak mendengarkan ya? Ya kamu yang Putus-putus putus-putus. kak. Oke. Enggak Jadi tadi Allah- putus-putus baik, kakak katakan. jaringannya. Jadi Allah Jaringan itu memang harus punya firman dan punya roh supaya dia tidak satu mati kayak jarimu tadi. Allah saya itu harus Tritunggal, maka dia tidak akan angka satu seperti jarimu yang kau bilang tadi. Kalau jarimu itu tidak punya firman, tidak punya roh, dia tidak bisa bergerak. Oke, ada nggak tertulis kak Allah Tritunggal dalam Allah Alkitab? Aku Tritunggal. login Tritunggal nih kak, biar Allah kita Tritunggal sama-sama menghujat itu ini bukan kak bicara Mikanya. kata Tritunggal. Apa bedanya kamu dengan yang sebelah mengatakan saya beriman kepada Injil tapi tulisan doang Injil? Berarti harus buktinya dong. Kamu mengerti nggak arti Tritunggal? 3 hipostasis ada dong. Tadi barusan saya kasih 3 Ya, hipostasis. ada nggak artinya Kamu ayatnya? dengarkan. 3 Dalam Alkitab hipostasis. tertulis. 3 kesadaran. Enggak, Kalau Allah kamu minta Tritunggal Allah tertulis. Tritunggal, Allah berarti Tritunggal. Alkitab itu ya ciptaan kamu dong. Kamu mau bilang gitu? Loh, kalau Tadi saya katanya bilang saya Allah adalah hidup, Tritunggal. ada nggak di tulisan di kejidat saya hidup. Nih, logikamu nggak nyampe. Kalau saya bilang, siapa namamu? Agatha, ada nggak tulisan di badan Nih, sini yang- Agatha? Ya nggak gitu konsepnya saya. Wah, kalau kamu gantian suaramu ini ya, nggak banget gitu ya. Jadi kalau kamu mengatakan sama ke RT sebelah, menanyakan sesuatu yang hurufiah, ketika saya mengaku diri saya Agatha, saya bukan tulisan Agatha, tetapi saya dengan nama itu menyatakan diri saya. Ini logika sayang. Jadi jangan dungu seperti yang sebelah. Gitu loh. Tritunggal itu adalah Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Firman dan roh ini satu di dalam Sang Bapa. Baik firman maupun roh, ini adalah kesadaran. Kamu dari tadi dikasih ayat, kayaknya cuma nyengir-nyengir nggak tahu apa-apa. Iya, saya taunya tompelnya kakak doang. Ini, kamu taunya Allah itu tunggal seperti jari. Bisakah jari ini berkata dia adalah Tuhan? Harus punya firman. Harus Jangan disama-samain dengan speedo. Loh, kamu Gini loh tadi kak, bilang, aku mau "Kakak tanya. tahu angka satu gini tadi. Tadi kapan ngomongnya saya ini kak? Kan
kamu Oke bertanya Kak, di sini. oke Kayak Kak, kata kan di Tuhan sana. itu roh. Kayak Tuhan itu katanya kan roh. Ah, mana Ya, ada Tuhan dalilnya itu. Tuhan itu roh? Dalilnya mana Tuhan itu roh? Lu ada. Oke, Aduh. silakan. Tuhan itu roh ya. Kita ikuti dia dengan huruf ya. Tuhan itu roh ya, bukan Allah itu roh ya. Iya, ada. Silakan. Bentar ya. Bentar cari dulu ayatnya. Marilah. Marilah kemari. Baik, shalom Tuhan, ini videonya kita telah mendengarkan apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Apologi Kristen bersama dengan beberapa penanya di video barusan. Mereka membahas banyak hal terkait iman Kristen dan mereka juga menanyakan banyak hal tentang iman Kristen, terutama tentang Yesus. Apakah Yesus ini Tuhan atau hanya manusia? Nah, saudara Tuhan, Apologi Kristen di video tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan jawaban yang sangat luar biasa dan jawaban yang sangat alkitabiah. Nah, saudara Tuhan, kita juga perlu memberikan penjelasan ya kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan langsung saja ya kita ambil dalilnya dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya mulai dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Injil Yohanes 13 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia artinya Yesus, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ya. Dan kita lanjut di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama dan seterusnya ya. Semoga nanti ayat ini ya menjadi berkat bagi kita dan juga menjadi jawaban bagi mereka yang selama ini bertanya apakah Yesus ini Tuhan atau manusia. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama dan seterusnya. Demikian firman Tuhan dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku percayalah juga kepadaku. Ya, sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 7. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Ya. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara Tuhan, ya sebenarnya masih banyak ayat di dalam Alkitab ini yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi setidaknya ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi menjadi jawaban bagi kita dan juga bagi mereka yang bertanya tentang Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kalau saudara belajar ya, terlalu banyak dalam Alkitab ini ya, di mana Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan ya, misalnya melalui mujizatnya dan melalui ucapannya juga. Bahkan ya, dia menyatakan diri sebagai Allah dalam berbagai hal ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu kita sebagai orang Kristen tidak lagi ragu akan Yesus Kristus. Kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan setelah saudara menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas di video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jika saudara terberkati dengan penjelasan apologet Kristen di video tadi, silahkan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.